إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جزاكم الله خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد معاشر الحاضرين جماعة صلاة Isya jemaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali masuk ke dalam kitab Syama'ilun Nabi. Ini adalah kitab daripada karya ulama masterpiece di antara para ulama, yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr. Kita sampai kepada bab ke-6, babu ma jaa fi khidab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khidab semir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sampai jummah, ya, terkadang sampai pundaknya, terkadang sampai limah, terkadang sampai telinganya, gitu ya. Sampai sini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pernah mewarnai ubannya. Jadi kita ketahui bahwa Nabi SAW memiliki belasan atau 20-an uban. Uban ini ada di sini, kemudian di bawah bibir, kemudian di pelipisnya, kemudian di rambutnya. Total semua ada 20. Sebagaimana para sahabat ketika menghitung uban Nabi SAW ketika memandikan Nabi SAW, jenazahnya kelihatan sampai diteliti, dihitung jumlah hayalannya. Tapi ada khilaf dengan ulama, apakah betul Nabi SAW menggunakan hina itu warna untuk ubannya, karena biasanya orang menggunakan warna untuk ubannya itu apabila banyak. Nabi SAW sedikit sekali, ya, sehingga sebetulnya kalau kata para ulama yang menafikannya sebetulnya nggak terlalu butuh begitu. Tapi ada ulama lain yang karena hadis-hadisnya memang valid, maka lebih baik menetapkan daripada menafikan. Al-musbitu muqaddamun 'ala nafi. Itu kaidah dalam menetapkan sebuah hadis, ya. Makanya di sini ada Abu Rimsah, hadis Abi Rimsah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni li. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak saya, kata dia. Faqala, Nabi bertanya, "Ibnuka hadha, ini anakmu?" Ya, kata dia, faqultu na'am, asyhadu bi. Saya bersaksi ini anak saya, Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi." Kamu tidak mendapatkan dosa atas dosa yang dia lakukan, dan dia tidak mendapatkan dosa atas apa dosa yang kamu lakukan. Ini sebuah kaidah bahwa tidak ada namanya dosa turun-menurun. Nah, tidak ada namanya anak zina nanti akan melahirkan keturunan zina. Tidak ada. Anak zina nggak ada namanya definisi anak zina. Ya. Jadi anak itu suci. Ketika lahir dia suci, tidak membawa dosa sama sekali dari ayah ibunya. Jadi karena tidak dihukum seorang anak, ya, coba salah apa dia sehingga mendapatkan warisan dosa daripada ayah ibunya? Enggak salah apa-apa. Jadi kaidah bahwa la jini 'alaika wa la tajni 'alaihi. Kamu tidak menanggung dosa anak kamu dan anak kamu tidak menanggung dosa kamu. Ini ya. Kemudian inti daripada hadis ini, Abu Rinza kata wa ra'aitu syaiba ahmar. Saya melihat di uban Nabi itu warnanya merah. Nah, uban Nabi warnanya merah. Nah, berarti dia melihat ketika Nabi sudah berusia sepuh waktu itu, ya. Jadi bukan pas di awal-awal dakwah, tapi pas sudah sepuh dan ketika di Madinah. Nah, dari hadis ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang pertama ada faedah ketika kita mendatangi majelis ilmu, kunjungan kepada ulama, maka hendaknya sambil bawa anak. Kemudian nanti anak itu supaya melihat bagaimana kita memuliakan para ulama, bagaimana kita memuliakan majelis ilmu, bagaimana kita memuliakan kitab-kitab. Nanti dia suruh dengarkan. Nah, kemudian dia memperhatikan dan sebagainya. Nanti anak itu akan tumbuh besar dalam keadaan mencintai ilmu, dalam keadaan mencintai ahli ilmu, dalam keadaan mencintai ulama. Ya. Itu kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tapi dengan catatan, biasanya kalau anak dibawa ke kajian, itu anaknya rewel. Ya. Makanya kata para ulama, kalau mau bawa anak ke kajian, usahakan anaknya udah usia tamyiz, usia 7-8 tahun, udah bisa dibicarakan. Nah, nanti kamu ketika kajian kamu duduk aja, nggak usah bercicilan, nggak usah jalan-jalan kemana. Biasanya kalau usia tamyiz udah ngerti. Tapi kalau usia 4 tahun, 5 tahun, usia 3 tahun apalagi, ya udah itu bercicilan tuh, yang ada teriak-teriak, nangis-nangis, malah jadi kurang khusyuk majelis taklimnya.
Makanya hendaknya juga dikasih tahu kalau sudah usia tamyiz. Dulu kami juga ketika ayah kami dakwah itu saya sering suka diajak. Saya naik motor di depannya, nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu sekarang baru keinget sekarang memorinya. Oh ternyata begini maksud ayah saya rahimahullah mengajak saya untuk datang-datang ke ulama. Saya suruh salim, kemudian nanti doakan sama ustadznya sama apa namanya sama ulama dan sebagainya didoakan dan sebagainya. Itu membekaskan sampai saat ini. Yang saya ingat, saya nggak ingat ayah saya beli mainan apa, saya nggak ingat. Allah, saya nggak ingat. Tapi saya ingat ayah saya bawa kemana, saya ingat. Saya ingat ayah saya bawa ke tempat-tempat orang-orang soleh, saya ingat. Tapi ayah saya beliin mainan, saya nggak ingat. Ya. Nah itulah makanya hendaknya juga kalau punya anak sering-sering nasihatin dan sering-seringlah membawa ke tempat-tempat yang membawa lingkungan positif. Ya, karena itu membekas, sangat-sangat membekas. Kemudian dari hadis lain juga dari Abu Hurairah pernah ditanya, "Su'ila Abu Hurairah, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi SAW pernah mewarnai rambutnya?" Kata Abu Hurairah, "Ya, pernah mewarnai rambutnya." Sudah jelas Abu Hurairah itu masuk Islam memang dia tidak termasuk yang awal-awal, tidak termasuk as-sabiqun al-awwalun karena dia hijrah dari Yaman ke Madinah. Dia baru bertemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah dan sampai wafatnya Nabi. Jadi hanya bermulazamah dengan Nabi 4 tahun. Bermulazamah dengan Nabi 4 tahun. Dan Abu Hurairah tentu faham bagaimana kondisi fisik Nabi SAW karena selama 4 tahun itu dia nggak disibukkan dengan apa-apa, nggak ngurus pemerintahan, nggak berbisnis, nggak dagang. Jadi kehidupannya miskin. Otomatis lebih sering bermuzakarah, bermulazamah dengan Nabi. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar yang pada saat sudah di Madinah masih ngurusin bisnisnya dan ketika sudah Nabi wafat ngurusin negara begitu kan. Jadi tidak terlalu berintensitas dalam meriwayatkan hadis gitu ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW memiliki rambut yang disemir. Kemudian dari hadis lain juga dari Imra'at Bashir ibn al-Khasasiyah, "Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfud ra'sahu." Saya melihat Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan mengibaskan rambutnya. Jadi habis mandi, Nabi SAW rambutnya panjang kan? Ya, dikibaskan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iktasal, habis mandi. Wa bi ra'sihi rid'un min hinna. Dan di rambutnya itu ada bekas celupan daripada daun inai. Ya, jadi beliau juga menyemir rambutnya. Beliau sering sekali memakai apa namanya itu? Kalau sekarang bahasanya pomade ya mungkin ya. Tapi pomade-nya bukan pomade yang dicampur pomade alami Pak, minyak kelapa dan sebagainya. Itu sering beliau pakai sehingga itu menutupi warna ubannya. Makanya kalau habis mandi itu kadang-kadang nggak kelihatan ubannya. Karena tertutupi oleh minyak rambutnya. Tapi kalau lagi kering rambutnya, maka terlihatlah uban-uban beberapa helai di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita kadang-kadang ada bapak, kok saya bilang ini udah 60-an, apa diwarnain sama dia? Ternyata dipakai minyak rambut ya, jadi nggak kelihatan begitu. Jadi boleh pakai minyak rambut. Tapi kalau minyak rambut zaman sekarang yang udah modern-modern itu bikin ubanan justru. Bukannya menutupi uban malah bikin ubanan ya. Kemudian dari Anas, ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Anas juga. Anas 10 tahun bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dikasih oleh ibunya ya, Ummu Sulaim kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u lahu bil khair. Doain nih anak saya Anas. Khadimuk, ini saya khibahkan untukmu supaya dia menjadi khadim. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berkahilah banyakilah anak dari siapa Anas ini, kemudian banyakilah hartanya dan berkahilah harta dan anaknya. Gara-gara doa ini umur Anas bin Malik ketika meninggal dunia 102 tahun. Punya anak dan cucu totalnya 120 anak dan cucu. Bahkan ketika waktu itu ada wabah taun, itu anak dan cucunya pada meninggal dan pada saat itu dia nguburin 100 lebih. Jadi udah meninggal, lahir lagi. Ya, lahir lagi anak-anak dan cucunya sangat banyak dan hartanya juga sangat banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa barik lahu fima ataitahu." Jadi kalau kita mau minta dunia, maka hendaknya minta juga keberkahannya. Ya Allah, saya minta mobil dan berkahilah mobil saya. Jangan cuma sekedar ya Allah saya minta mobil. Ya Allah saya minta rumah dan berkahilah rumah saya. Jadi pakai barik ya. Bukan sekedar minta doang. Karena kalau kita diberikan harta tapi tidak berkah, maka tidaklah bertumbuh
bertambah daripada harta tersebut kecuali keburukan. Jadi haruslah minta keberkahannya. Ya. Kemudian bab ke-7. Babu majaa fi kahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan celak matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bab ini, maka saya coba tadi bawa. Saya juga punya celak mata. Tadi sebelum sini pun saya tadi pakai celak mata sebagai bentuk mencontohkan, ya. Dan celak mata ini sunnah, ya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti kita akan tahu ada dua khasiat daripada celak mata ini. Celak mata ini bagusnya dipakai sebelum tidur. Sebelum tidur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam usahakan bilangannya ganjil. Jadi 1 2 3 1 2 3. Kanan bisa kanan dulu atau modelnya kanan kiri kanan kanan. Nah, itu bisa ganjil seperti itu atau 3 3 3 apa 3 3 gitu ya. Yang penting ganjil. Di sini kita lihat hadis dari Ibnu Abbas, iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'r. Pakai celak mata lah dengan ithmit, karena ithmit itu dapat menjernihkan penglihatan sekaligus dapat menumbuhkan bulu mata. Bulu mata. Jadi memang sudah jelas khasiatnya dari dulu, makanya kalau kita lihat ada anak-anak kecil, kadang dipakai gini dari kecil. Karena dia kan masih proses pertumbuhan dari kecil kan. Nah, itu dia ketika sudah besar lentik sekali bulu matanya. Ternyata kecilnya suka dipakai ithmit, ya. Jadi celak mata itu berbagai macam. Yang paling bagus adalah ithmit. Ithmit itu seperti batu yang sudah ditumbuk. Nah, ini istri saya pas beli di Mekah waktu itu jadi sekarang banyak celak mata palsu. Dan justru bukan malah numbuhin mata, bukan numbuhin bulu mata, tapi justru malah merontokkan bulu mata. Itu hati-hati. Makanya kalau kita beli hendaknya nitip sama orang yang umroh. Nah, itu beli ya. Bagian daripada sunnah Nabi. Jadi Pak, bagian daripada mengamalkan sunnah Nabi itu minimal kita pakai sekali seumur hidup. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad. Kita lihat hadis satu, amalkan sekali seumur hidup supaya kita menjadi ahli daripada amalan tersebut. Dan kita menjadi saksi bahwa kita telah mengamalkan Nabi SAW. Agar kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Minimal sekali, kata Imam Ahmad. Jangan sampai sudah tahu ilmunya nggak diamalkan. Nah, boleh sekali aja, mungkin nggak tiap hari dan sebagainya. Tapi minimal sekali untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Misalkan ada sunnah tahiyatul masjid, maka minimal sekali seumur hidup ada sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudu, minimal sekali seumur hidup ada sholat sunnah wudu. Begitu. Ada sholat duha dan sebagainya. Jadi jangan sampai tidak mengamalkan sama sekali, gitu ya. Kemudian di sini waza'ama Nabi SAW kanat mukhalatun yaktahilu minha kull laylatin thalathatan wa fi hadha thalathatan wa fi hadha. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW tuh pakai celak 3 di sini, 3 di sini. Dia sambil nunjukin caranya, gitu kan. Kemudian kan Nabi SAW dari Ibnu Abbas juga yaktahilu qabla an yanam bil ithmi thalathan fi kulli ainin. Nabi SAW pakai ithmit ketika pakai celak matanya. Kemudian dari Jabir juga sama hadisnya tersebut, inna khaira akhalikumul ithmit yajul basar wa yunbitu sya'r. Sebaik-baik celak mata kalian adalah ithmit karena dia dapat menjernihkan penglihatan sekaligus dapat menumbuhkan bulu mata. Kemudian kita masuk ke dalam babu majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa keadaan memang bajunya ganti-ganti, enggak itu terus, gitu ya. Baju ganti-ganti gitu. Dan sebagaimana kita katakan bahwa dalam perkara baju ini tergantung perkara urf. Bagaimana masyarakat bajunya? Nah, baik kita mencocokkan masyarakat tersebut, begitu ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau memerintahkan kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Jadi prinsip hidup sehat lahir batin itu dari hadis ini. Ya. Kulu washrabu, makan minum. Apa yang halal nikmati, apa yang haram tinggalkan. Yang halal dinikmatinya nggak berlebih-lebihan. Udah itu. Ya. Jadi dari sini saja ada pola hidup sehat. Segala macam makanan yang halal itu pasti ada kebaikan. Ada gizinya di situ pasti. Itu pasti. Karena wa halalakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan kalian yang baik dan mengharamkan yang buruk. Sudah pasti Allah haramkan itu pasti buruk. Itu kita harus ada mindset gitu. Ya. Dan suatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Nah, makanya penyebab daripada sak penyakit itu di perut. Kalau
makanan berlebihan, maka dapat mendatangkan penyakit. Kemudian dari Ummu Salamah, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baju gamis. Ya, baju gamis. Mengapa baju gamis paling disenangi? Ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, karena baju gamis itu gampang dipakai. Gampang dipakai. Karena dia kan cuma satu baju doang. Ya kan? Satu baju doang. Tentunya pakai dalaman, bahaya, jangan sampai nggak pakai dalaman. Bahaya. Sama satu doang gitu kan. Sedangkan kalau orang pakai sarung itu kan dia dua apa? Atas bawah kan. Dan dia harus mengikat sarungnya terus. Ngecek sarungnya terus supaya kuat. Kalau gamis langsung pakai beres. Dan bisa bergerak keluasa. Makanya kalau kita lihat orang Arab, Saudi terutama ya, itu mereka bangga dengan bajunya. Bangga dengan bajunya. Ya, karena itu mereka dijadikan sebagai baju resmi negara. Makanya lagi main bola, main volley, main badminton tuh pakai baju gamis tuh. Saya mikir nih orang nggak gerah apa gimana ya? Ternyata memang bangga. Gimana kalau bisa bangga? Jadinya pakai terus baju putih itu. Dan paling senangnya adalah baju putih. Kemudian yang kedua adalah selain daripada baju tersebut simple, baju tersebut dapat leluasa kita menggunakannya. Tidak perlu harus diikat segala macam. Kalau kalau pakai celana dan sebagainya mungkin agak sulit gitu. Kemudian dari Ummu Salamah juga bahwa sama tadi redaksinya. Ini dari Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid. Qalat kana komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irrusk. Jadi apa namanya nih? Ini apa namanya? Ya pergelangan tangan daripada bajunya itu sampai rusuk. Rusuk tuh ini sampai sini nih, sampai pergelangan tangan gitu ya. Jadi bukan 3/4. Bukan 3/4. Sampai segini, bukan. Ya, jadi baju Nabi itu sampai segini. Sampai segini. Ya. Kemudian hadis lain juga dari Muawiyah bin Qurrah an abihi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayah. Jadi kata sahabat ini, saya datang dari Muzainah, salah satu tempat untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baju Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka. Terbuka, entah beliau sengaja membukanya atau memang dalam keadaan gerah, ya Allah alam. Kemudian fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi fa masatul khatam. Jadi waktu itu saya, kata dia, masuk tangan saya ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya megang khatam, megang tanda kenabian di belakangnya ya, berbentuk seperti telur burung dara yang nonjol, daging nonjol, itu di belakang pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang terkadang tidak melarang para sahabatnya untuk berbuat demikian, karena beliau tahu mereka tuh pada mengambil berkah kepada beliau, tahu. Makanya ketika setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam cukur rambut, Pak, berebutan para sahabat mengambilnya. Dua yang mereka tujukan. Pertama, mereka mengambil keberkahan dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mereka mengambil khawatir ada satu helai rambut yang jatuh ke tanah sehingga nanti terinjak oleh salah satu dari kalangan umatnya. Khawatir ada bagian tubuh Nabi yang terinjak daripada umatnya. Jadi mereka mengambil keberkahan. Kemudian ketika Nabi SAW berwudu, mereka berbondong-bondong untuk dekat dengan wudunya Nabi SAW agar terciprat bekas wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, keringat beliau pun dibagi-bagikan. Ya, ini hanya berlaku bagi Nabi dan Rasul, bukan pada selainnya. Ya, jadi ulama setinggi apapun ilmunya nggak bisa kita contohkan. Ustadz, bagi rambutnya dong. Nggak bisa ya. Hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya, para nabi dan rasul lainnya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an kharaja wa huwa yattaki ala Usamah bin Zaid. Jadi Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya, kemudian Nabi itu bersender kepada Usamah. Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dulu namanya adalah Zaid bin Muhammad. Karena dulu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebenarnya anak orang kaya nih orang. Tapi gara-gara hilang kemudian dijual jadi budak. Kemudian Nabi dibebaskan, ya kan? Jadi setelah dibebaskan akhirnya diangkatlah jadi anak gitu. Diangkat jadi anak. Pada saat itu semua bilang ini namanya Zaid bin Muhammad.
Kemudian datanglah turun ayat, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Manggil nama mereka dengan nama bapak mereka. Enggak boleh namanya pakai bin bapak angkat, enggak boleh. Pakai bapak kandung gitu. Tapi kalau misalkan kunyah boleh. Kunyah. Misalkan saya punya anak angkat namanya Muhammad. Saya mau namain saya Abu Muhammad. Ini anak angkat nih, boleh kalau abunya, ya. Sebagaimana Aisyah. Aisyah enggak punya anak, tapi mengambil anak dari Asma namanya Abdullah. Makanya disebutkan Ummu Abdillah, Aisyah. Tuh. Dikasih nama Ummu Abdillah. Dirinya, tapi nggak boleh dinisbatkan tuh si Abdullahnya nggak boleh dinisbatkan kepada Aisyah, ya. Jadi gitu. Kemudian di sini lagi bersandar kepada Usama yang paling disenangi di antara hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara orang yang termasuk yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harithah. Dan Usama termasuk daripada kecintaan Nabi. Ya, jadi karena dia anak Zaid bin Harithah, jadi juga sangat disayang oleh Nabi. Usama nih, luar biasa. Ya, perasaannya gimana coba? Disayang oleh Nabi, luar biasa. Alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaqa bihi fa shalla bihim. Jadi dia ngelihat Nabi SAW itu pakai pakaian qitri. Qitri itu semacam kain dari Yaman, dan biasanya orang-orang Mekah itu tuh karena mereka perdagangan, jadi mereka tuh pakai pakaian impor, which is bagus, pakaian impor, kualitasnya bagus. Jadi nggak masalah kita pakai pakaian bagus, nggak masalah, karena Allah senang dengan yang halal dan thayyib, yang bagus dan berkualiti, high quality itu bagus. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Makanya yang berlebihan termasuk apa? Beli tas Chanel 50 juta. Ini untuk apa? LV untuk apa? 100 juta harganya. Ada yang gitu, itu berlebihan. Karena ada unsur kesombongan. Kalau berkualitas bagus, bahan bagus, beli baju di Tanah Abang bahan bagus, itu boleh. Boleh ya. Tapi kalau berlebihan tidak boleh. Yang sampai harganya ada sarung, harganya 15 juta. Nggak masuk akal nih, Pak. Saya ngeliat orang sengaja pamer pakai sarung di mall. Saya lihat belakangnya, dia beda emang sarung ini. Sarung sultan ternyata. Itu ada unsur fakhr, ada unsur berbangga-bangga dengan pakaian. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita boleh beli pakaian bagus, tapi tidak boleh berbangga-bangga dengan pakaian tersebut, ya. Kemudian dari hadis Sa'id bin Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah SAW idza istajadda thawban sammahu bismi. Ya, jadi Nabi SAW kalau beli baju baru, Nabi SAW ngasih nama dengan baju tersebut. Jadi di antara sunnah Nabi SAW adalah ngasih nama bagi benda-benda mati. Nabi SAW punya onta namanya Qaswa. Dikasih nama ontanya. Kita kalau punya peliharaan juga kasih nama, Pak. Boleh, itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Nabi SAW ngasih nama kepada burungnya Abu Umair. Dikasih nama jadi Nughair. Padahal itu burung nggak punya nama asalnya. Tapi dikasih nama Nabi Nughair namanya. Ya. Kemudian pedang-pedang Nabi itu ada nama-nama sendiri. Ada nama-namanya. Nah, kita boleh ngasih nama. Nabi SAW biasa beli baju baru, kasih nama. Au imamatan au qamisan. Baik itu imamah, gamis, selendang, rida, itu juga boleh dikasih nama. Dan setiap kali beliau beli baru, maka beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Segala puji bagi Engkau yang telah membuat aku dapat berpakaian. Sebagaimana diriwayatkan juga dari hadis lain, dari hadis qudsi, ya Bani Adam innaka 'arun. Sungguhnya kalian semua itu telanjang. Illa man kasautuh, kecuali saya yang memberikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah untuk diberikan pakaian olehku. Jadi kalau kita mau beli pakaian, minta dulu kepada Allah, berikan saya pakaian. Ya, sebelum kita beli. Karena yang membuat kita dapat tertutupi auratnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tertutupi aurat ini, Pak, ini adalah bentuk daripada kenikmatan. Kalau kita suriah, Pak, itu lihat orang-orang yang sekarang sedang perang, sulit untuk mendapatkan pakaian. Sulit mereka untuk menutup aurat mereka. Kita alhamdulillah diberikan kenikmatan. Ini merupakan kenikmatan. Makanya setiap kali pakai pakaian, apalagi beli baju baru, maka hendaknya berdoa. Alhamdulillahilladzi kama kasautani. Kemudian berdoa, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a. Saya berharap memohon kepada Engkau kebaikan daripada pakaian ini, pada benda ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pakaian ini. Ya, maksudnya apa dari doa ini? Maksudnya kalau kita pakai pakaian bagus, nggak ada perasaan sombong dalam dada. Wah, ini saya lagi pakaian bagus nih, pamer ah. Nah, ini tidak boleh. Ya.
Kemudian apa namanya? Di antara doanya juga adalah sebagaimana sama seperti doa makan. Ya, kalau doa makan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kan doa makan. Kalau setiap kali doa setelah makan seperti itu, maka akan diampuni dosanya. Ya, akan diampuni dosanya. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya setiap kali selesai makan. Wa man labisa thawban wa qala alhamdulillahilladzi kasautanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa namanya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju, memakaikan aku baju tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Sederhana, Pak, sederhana sekali. Selesai makan, ucapkan doa itu, langsung dosa-dosa yang lampau diampuni. Selesai pakai baju beres, berdoa demikian, langsung Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Simple. Simple sekali doa-doanya kan? Nah, makanya hendak kita perhatikan doa-doa ini. Kemudian dari Anas bin Malik juga ketika melihat Nabi SAW, kan ahabbu thiyab ila Rasulullah SAW yalbasuhu al-hibarah. Nabi SAW juga sering pakai kain beludru Yaman yang ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Garisnya tuh motif-motifnya tuh bermotif jadi. Jadi memang nggak masalah kita pakai pakaian bermotif. Yang dilarang adalah pakaian berwarna merah dan polos. Itu dilarang. Tapi kalau ada motif-motifnya dan merahnya dominan, maka itu nggak masalah. Sebagaimana Nabi SAW juga sering pakai pakaian warna merah, tapi tidak merah polos, ya. Kemudian dari Abi Juhfah, ya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra, ka'anni anzuru ila bariqin saqih. Faqala Sufyan, ara'u hibarah. Dan ketika Abi Juhfah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian merah, kemudian dia berkata kepada dirinya, sesungguhnya saya melihat di betis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Jadi memang orang kalau sudah tampan itu, Pak, ya, Nabi apalagi sempurna. Kalau pakai pakaian apa aja bagus. Nah, terlebih lagi ini lagi pakai pakaian merah, menambah kecerahan bagi beliau. Dan beliau melihat di betis beliau ada bercahaya gitu ya. Abu Jufah melihat betis Nabi bercahaya. Qala Sufyan arahu hibara, dan beliau melihat bahwa Nabi SAW pakai pakaian impor dari Yaman. Pakai impor dari Yaman. Kemudian dari Bara bin Azib, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulullah SAW. Saya belum pernah lihat orang yang paling ganteng, paling tampan melebihi Rasulullah SAW ketika beliau mengenakan baju merahnya. Itu katanya. In kana jummatuhu la tadribu qariban min kaybi. Sampai kalau misalkan apalagi kalau habis mandi, beliau mengibaskan rambutnya dan sampai sini nih, sampai pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abi Ramsah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran, dan saya juga lihat Nabi SAW pakai pakaian hijau. Jadi kadang-kadang pakai merah, kadang-kadang pakai hitam, kadang-kadang pakai hijau. Jadi boleh ganti-ganti warna dalam pakaian. Kemudian dari Qailah bintu Makhramah, ra'aitu Nabi SAW wa alaihi asmal mullayatain kanat bi za'faran wa qad nafadathu. Kemudian saya lihat kata siapa nih? Kata Qailah bin Makhramah, saya lihat Nabi SAW pakai kain tenun. Kain tenunnya itu ada bekas za'faran. Za'faran itu saffron. Nah, kita tahu saffron sekarang. Nah, itu tuh dulu digunakan untuk parfum. Dan kalau pakai parfum itu bajunya berbercak. Yang nggak boleh adalah langsung dikasih. Tapi kalau bekas doang dan itu sudah luntur, maka itu boleh dipakai. Itu diantara fikih daripada memakai baju. Dan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayadi min athiyab." Nabi SAW pernah katakan kepada para sahabat, hendaknya kalian pakai pakaian putih, kata dia. Liyalbisu ahyakum, dan kalian pakai ketika masih hidup. Wa kaffinu biha mautakum, dan juga kain kafanin orang yang sudah meninggal dunia. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Nah, tadi saya sebelum kesini saya ganti baju dulu, Pak, sengaja. Tadi sebenarnya saya pakai batik. Tapi gara-gara baca hadis ini, contohin lah sekali-kali. Nah, jadi sunahnya adalah mengkafani dengan kain putih. Jadi tidak wajib pakai kain putih. Jadi boleh pakai kain selain itu kalau nggak ada putih. Tapi kalau ada kain putih, maka yang lebih utama adalah kain putih. Nah, di sini usahakan, Pak, kita sudah siapin kain kafan. Ya, saya sudah beli kain kafan di rumah tuh, Pak. Serius, saya udah beli, saya taruh di lemari. Ya,
Karena kita nggak ada yang tahu mati kapan. Nggak ada yang tahu. Abu Bakar dulu udah siapin kain kafannya, taruh di lemarinya. Kata Aisyah, mengapa engkau siapkan kain kafan untuk dirimu? Bukankah engkau tahu bahwa kain ini adalah kain yang akan kita pakai nantinya yang paling lama? Kita pakai ini berapa tahun paling Pak? Tapi kain kafan kita pakai lama di kolam kubur. Lama. Lama. Ya. Kayak dulu ada musyrif Quran saya, dia meninggal dunia. Begitu dicek di kopernya, dia bawa kain kafan. Ternyata ketika dia pergi, dia bawa kain kafan, Pak. Supaya ingat mati. Karena itu pakaian terakhir kita. Ya, usahakan beli. Nggak usah takut. Kemudian dari Samurah bin Junub al-bisul bayat fa innahu atharu atyabu kafinu fiha mautakum. Dan pakailah pakaian putih. Dan terutama kalau pakaian putih kapan? Pas hari Jumat. Tapi kalau lagi kerja ya susah juga masa ganti dulu bajunya. Kalau misalkan lagi di sini di masjid mes pakai pakaian putih ya. Kalau ya Rasulullah SAW alaihi mirtun min sya'rin aswad. Nabi SAW juga suka pakai pakaian tebal terbuat dari bulu hitam. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah Nabi SAW labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummain. Nabi SAW juga pernah pakai jubah Romawi. Jubah Romawi itu pakai pakaian kebesaran ala Romawi dan lengannya sempit waktu itu. Ya, entah lengannya sampai mana. Yang jelas lengannya sempit, tidak seperti longgar seperti biasanya. Ya, alhamdulillah. Kita insyaallah nanti masuk ke dalam bab maja'a fi Aisyah Rasulullah. Bab berkenaan dengan kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-9. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyyin ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan snacknya, Pak.